Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Aulia Azahra dari program studi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kaidah penulisan huruf kapital, miring, dan penulisan kata. Yang pertama ada pendahuluan. Mungkin ini terlihat sepele, tapi apakah kalian tahu bahwa kesalahan kecil dalam penggunaan huruf besar, miring, atau penulisan kata bisa dapat mengubah arti atau makna dari kalimat tersebut. Bahkan bisa menurunkan kesan profesional dari sebuah tulisan. Jadi, mari kita pelajari bersama agar tulisan kita menjadi lebih baik, rapi, dan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau biasa disebut dengan PUEBI, huruf kapital. Jadi, huruf kapital digunakan bukan hanya di awal kalimat, tetapi juga untuk menunjukkan nama diri, gelar, lembaga, dan masih banyak hal lainnya. Adapun beberapa aturan penting di antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, huruf kapital digunakan di awal kalimat. Contohnya pada kalimat, hari ini saya belajar bahasa Indonesia. Seperti yang tertera di sini, huruf kapitalnya terdapat pada huruf H, huruf B, dan huruf I. Dan yang kedua adalah huruf kapital dipakai untuk nama orang, nama tempat, dan nama lembaga. Contohnya, Rina pergi ke Bandung dan ayah bekerja di Universitas Mulia. Huruf besar terdapat di kata R, B, A, U, dan M. Yang ketiga adalah huruf kapital digunakan untuk nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Contohnya, kita harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Umat Islam membaca Al-Quran. Huruf kapital tertera di huruf K, T, Y, M, dan E, serta U, I, A, dan Q. Selain itu, huruf kapital juga dipakai untuk nama hari, bulan, dan peristiwa sejarah. Misalnya, kita memperingati hari kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus. Huruf kapital terdapat pada huruf K, H, dan A. Nah, yang sering keliru adalah penulisan seperti ke pasar atau ke Bandung. Jadi, penulisan ke pasar atau ke Bandung itu semestinya dipisah antara ke dan pasar maupun antara huruf ke dan Bandung. Jadi, perlu kita ingat, huruf kapital hanya digunakan pada bagian yang benar-benar diperlukan, bukan di sembarang tempat. Kedua adalah kaidah huruf miring. Jadi, huruf miring ini adalah huruf yang dicetak condong ke kanan dalam tulisan ilmiah atau karya formal. Huruf miring digunakan untuk tiga hal utama. Yang pertama, untuk menuliskan judul buku, majalah, film, atau karya ilmiah. Contohnya, saya sedang membaca Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Maka, kaidah huruf miringnya adalah Laskar Pelangi. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau menekankan kata tertentu. Misalnya, kita harus benar-benar memahami kaidah bahasa. Jadi, kalimat yang harus menggunakan huruf miring adalah benar-benar, karena kalimat tersebut menekankan kata tertentu. Dan yang ketiga, digunakan untuk menuliskan kata dari bahasa asing atau daerah yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya istilah self-awareness sehingga digunakan dalam psikologi. Yang digunakan adalah di kalimat ini, dimiringkan. Dan upacara ngaben merupakan tradisi di Bali. Karena ini merupakan kalimat asing atau kalimat daerah, maka menggunakan kalimat miring. Jadi, kapanpun kita menulis kata asing atau judul karya, perlu diingat untuk menulisnya dengan huruf miring agar sesuai dengan kaidah. Selanjutnya adalah kaidah penulisan kata. Jadi, bagian ini sering banget menjadi sumber kesalahan dalam tulisan sehari-hari, padahal aturannya sudah sangat jelas. Jadi, ada beberapa hal yang penting perlu untuk kita pahami. Yang pertama adalah imbuhan ditulis serangkai dengan kata dasar.
Seperti yang tertera di sini, contohnya adalah bermain, berjalan, dan menulis, bukan bermain ataupun menulis. Yang kedua, ada kata depan seperti di, ke, dan dari harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya seperti berikut. Seperti ini. Di rumah, ke pasar, dan dari sekolah. Bukan malah digabung menjadi di rumah ataupun ke pasar. Ketiga, kata ulang ditulis dengan tanda hubung. Contohnya seperti ini. Anak-anak, rumah-rumah, dan buku. Keempat, adanya gabungan kata ditulis terpisah kecuali sudah menjadi satu kesatuan makna. Contohnya adalah meja makan, makan siang, dan tanggung jawab. Jadi kesalahan umum yang sering terjadi, misalnya penulisan di atas meja, padahal seharusnya di atas meja. Kata depan di hanya digabung jika berfungsi sebagai awalan, seperti dipukul ataupun diberi. Jadi teman-teman semua, sekarang kita sudah mempelajari 3 hal penting, yaitu huruf kapital, huruf miring, dan penulisan kata. Ketiganya mungkin memang tampak sederhana, tetapi justru hal inilah yang menjadi dasar utama dalam keterampilan menulis yang baik dan benar. Dengan kita memahami kaidah ini, sangat diharapkan tulisan kita akan menjadi terlihat lebih rapi, bermakna, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Jadi, mari kita biasakan menulis dengan benar. Gunakan huruf kapital pada tempatnya, huruf miring dengan fungsinya, dan menulis kata sesuai pedoman ejaan yang berlaku. Dengan begitu, kita tidak hanya menulis dengan benar, tetapi juga ikut menjaga martabat bahasa Indonesia sebagai bahasa yang indah dan berwibawa. Sekian dari saya mengenai penjelasan kaidah penulisan huruf kapital, huruf miring, dan penulisan kata. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.